Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih, Shalom. Senang rasanya boleh merayakan misa bersama Anda sekalian. Dan semoga kita semua, siapapun di antara kita, baik dalam keadaan sehat maupun kurang sehat, kita boleh mengalami damai di hati dan sukacita di dalam hati kita bersama. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak Anda sejenak untuk merenungkan tentang taat pada sabda Tuhan. Dalam perikop Injil hari ini, kita mendengar tentang reaksi para murid setelah mendengar pengajaran Yesus. Mereka secara spontan berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang dapat mendengarkannya? Apakah memang perkataan Yesus itu keras? Apakah memang sabda Yesus itu keras untuk didengarkan? Keras untuk direnungkan? Saudara-saudari, jawabannya iya. Perkataan Yesus itu keras. Sabda Tuhan itu keras untuk mereka yang keras hatinya. Perkataan Yesus itu keras bagi mereka yang sukanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Perkataan Yesus itu keras bagi mereka yang suka hidup di dalam dosa. Sebaliknya bagi mereka yang punya kerinduan untuk membarui hidup, sabda Yesus itu adalah jalan yang membimbing kita menuju kebenaran. Para pemazmur menyanyikan dengan baik bahwa sabdamu Tuhan adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan. Itu kebenaran yang terkandung dalam sabda Tuhan. Dan hari ini kita mendengarkan ajakan dari pemazmur, kecaplah Tuhan, betapa indahnya Tuhan. Kalau demikian, apa yang membuat para murid itu merasa perkataan ini keras? Perkataan ini sungguh-sungguh tidak ada yang sanggup untuk mendengarkannya. Saudara-saudari, ingatlah bahwa para murid yang dimaksud di sini lebih dari para murid yang ke-12 itu. Jadi pada zaman Yesus ada banyak orang yang datang untuk mengikuti Yesus, kagum untuk mendengar pengajarannya. Tetapi lihat, tidak semua mereka sampai pada keputusan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Apa yang membuat mereka sampai berkata bahwa perkataan ini keras? Karena mereka memikirkan keinginan daging, bukan keinginan roh. Mereka masih sibuk berpikir tentang hal-hal lahiriah, padahal Yesus sedang bersabda tentang hal-hal yang rohani. Yesus pernah menegur mereka, kamu mencari aku bukan karena kalian melihat tanda-tanda, tetapi karena kalian telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang banyak ini datang kepada Yesus itu hanya karena mereka mendapatkan pemenuhan jasmaninya. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara jasmani. Padahal Yesus itu datang untuk memberikan kebutuhan rohani mereka, supaya mereka sampai pada keputusan pengakuan secara verbal dan batiniah bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah, Mesias yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Kemudian para saudara-saudari, Yesus juga pernah menegur mereka dan berkata dengan sangat tegas kepada orang-orang ini bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sabda Tuhan ini, kebenaran ini hanya dapat dimengerti orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Saya bisa membayangkan para saudara-saudari pada zaman itu, mereka sangat kaget, sangat kehilangan pegangan pada waktu itu. Anda tahu bahwa pada zaman Yahudi itu, di dalam tradisi orang-orang Ibrani, darah itu adalah representasi dari keseluruhan pribadi manusia. Maka orang tidak boleh mengorbankan darah. Ketika Yesus berkata kepada mereka, kamu harus makan darah, harus makan dagingku
kamu harus minum darahku supaya kamu hidup. Itu tidak masuk dalam logika orang-orang pada zaman itu. Tapi saudara-saudari, ingatlah bahwa iman itu bukan sekedar logis atau tidak. Iman itu bukan sekedar dapat dipahami akal budi atau tidak. Kalau iman itu dapat dipahami sedemikian rupa, maka itu bukan lagi iman, itu pemikiran manusia belaka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang untuk membawa banyak orang, membawa kita semua untuk mengalami kebahagiaan yang abadi. Sekali lagi, ajaran Yesus itu menjadi keras karena kita seringkali memikirkannya dalam tahap lahiriah. Yesus memaksudkannya supaya kita masuk pada level yang rohani. Tubuhnya sendiri akan menjadi kurban bagi tebusan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus bukanlah sekedar soal makan dan minum, bukan soal kebutuhan jasmani dan daging, tetapi itu adalah ungkapan kasih Tuhan kepada kita. Pengorbanan Yesus itu adalah kasih agape yang Tuhan persembahkan kepada kita. Mengapa Tuhan harus menempuh jalan sedemikian itu, merayakan kasih ini sedemikian itu, supaya kita tahu apa artinya dikasihi. Pada saat yang sama, supaya kita juga tahu betapa urgensinya orang Kristiani itu hidup di dalam kasih. Sabda Tuhan memang menuntut pikiran dan hati yang terbuka untuk mengerti kebenaran. Maka Yesus bersabda hari ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidaklah berguna. Bukan berarti Yesus ingin mengabaikan pertumbuhan jasmani kita, tetapi Yesus ingin menegaskan kepada kita supaya kita ini hidup tidak semata-mata oleh daging. Kita harus hidup semata-mata oleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang harus menjiwai seluruh keputusan kita untuk menumbuh kembangkan kebutuhan jasmani kita. Saudara-saudari, akhirnya untuk mengerti sabda Tuhan itu bukanlah sekedar kemampuan kita semata. Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti kebenaran sabda Tuhan. Maka Yesus hari ini bersabda kepada kita, tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya kepadaku. Kita tidak dapat datang kepada Tuhan untuk mengerti kebenaran Tuhan bila itu hanya sebatas dari keinginan kita. Banyak orang datang kepada Yesus pun itu hanya mereka melihat bahwa Yesus itu pembuat mujizat, dapat menggandakan roti, memberi makan. Tetapi siapakah yang dapat setia sampai Yesus itu nantinya berjalan menempuh di jalan salib itu? Tidak banyak. Saudara-saudari, itulah juga dengan kita. Kita dapat mengikuti Yesus itu pertama-tama bila kita ditarik oleh Tuhan sendiri. Artinya ada roh yang menarik kita, ada rahmat yang bekerja dalam diri kita untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bertanyalah dalam hati, apakah perkataan Yesus itu masih keras untuk Anda dengarkan? Apakah sabda Yesus itu masih terasa begitu keras untuk Anda renungkan? Ataukah Anda sudah merasakan bahwa sabda Tuhan itu adalah firman yang kebenarannya dengan lembut membimbing pikiran dan hati kita ini pada kebenaran yang sejati. Santo Petrus mewakili kita semua hari ini mengaku dengan mulutnya di hadapan Tuhan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu Engkau adalah yang kudus dari Allah. Semoga kita juga boleh mengungkapkan itu di dalam diri kita, bahwa sabda Tuhan itu adalah hidup yang kekal, dan kita semua percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah.
Tuhan memberkati.